Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul merger, yang beranggotakan 3 orang. Saya sendiri, Suina, teman saya Muhammad Satya Mukti Fauzan dan Muhammad Zinon. Konsep merger. Merger merupakan kombinasi dari 2 atau lebih korporasi yang menjadi satu korporasi, yaitu korporasi mengakuisisi atau acquiring company yang tetap mempunyai identitas. Definisi lain menjelaskan bahwa merger adalah suatu kombinasi 2 perusahaan antara acquirer dan acquiring. Merger menurut undang-undang adalah kombinasi 2 perusahaan, yaitu satu perusahaan kehilangan eksistensinya sebagai kesatuan perusahaan yang bertahan mengambil alih aktiva dan utang perusahaan yang digabungkan atau mega company. Jenis merger dilihat dari jenis perusahaan. Yang pertama, horizontal merger adalah kombinasi antara 2 perusahaan atau lebih yang memiliki bisnis yang sama. Yang kedua, vertical merger adalah kombinasi suatu perusahaan dengan retailer maupun suppliernya. Ketiga, conglomerate merger adalah merger yang melibatkan 2 perusahaan atau lebih yang memiliki bisnis yang saling berhubungan, tetapi tidak termasuk dalam kategori horizontal dan vertical merger. Yang keempat, conglomerate merger adalah merger antara perusahaan yang bisnisnya tidak berhubungan. Dan selanjutnya, jenis merger yang dilihat dari proses melakukan merger. Yang pertama, friendly merger. Merger ini terjadi jika manajemen perusahaan yang terlibat dalam merger memiliki keinginan untuk melakukannya. Yang kedua, hostile merger. Merger ini terjadi jika pihak manajemen perusahaan yang akan diakuisisi atau target film menolak menjual perusahaannya kepada pihak yang bermaksud untuk mengakuisisi atau acquiring film. Alasan menolaknya yang A. Harga manajemen terlalu rendah. B. Manajemen tidak ingin kehilangan pekerjaannya. C. Memang tidak ingin menjual perusahaan tersebut. Yang selanjutnya yakni jenis-jenis merger apabila dilihat dari sudut pandang analisis keuangan. Nah, merger sendiri itu dapat dikategorikan menjadi 2. Yang pertama itu operating merger dan yang kedua financial merger. Nah, operating merger itu terjadi jika operasi dari 2 perusahaan atau lebih itu dijadikan menjadi satu. Lalu financial merger itu terjadi setelah merger, perusahaan-perusahaan yang terlibat merger tetap dipertahankan dan beroperasi sendiri seperti sebelum terjadinya merger. Lalu yang selanjutnya yakni alasan dari merger. Nah, untuk alasan-alasannya dari merger itu ada beberapa hal. Yakni yang pertama, sinergi. Sinergi di sini itu merupakan membangun hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan sesuatu yang berkualitas. Lalu yang kedua, itu mempertimbangkan pajak. Maksudnya di sini itu memanfaatkan kerugian perusahaan berpenghasilan rendah atau rugi yang diambil alih agar dapat mengurangi pajak penghasilan. Lalu yang ketiga, membeli aktiva di bawah penggantian atau replacement cost. Yang keempat adalah diversifikasi dan yang kelima intensif pribadi manajemen perusahaan atau inisiatif dari perusahaan sendiri. Yang selanjutnya yakni pendanaan merger sendiri. Dalam masalah pendanaan merger, pendanaannya itu bisa berasal dari 2 sumber. Nah, yang pertama, merger sendiri itu bisa didanai oleh kas suatu perusahaan itu. Lalu yang kedua, merger tersebut dapat didanai oleh saham. Nah, tentunya pemilihan metode-metode pendanaan merger sendiri ini itu kembali kepada kebijakan perusahaan yang mana disesuaikan dengan kondisi perusahaan pada saat itu. Selanjutnya yakni strategi merger. Merger atau konsolidasi itu sering dimulai dengan negosiasi antara manajemen kedua perusahaan. Nah, biasanya Dewan Komisaris kedua perusahaan tersebut itu menetapkan tanggal negosiasi. Perusahaan pembeli mengevaluasi banyak segi dari perusahaan sasaran, mula-mula syarat disetujui yang kemudian disahkan oleh Dewan Komisaris masing-masing, kemudian disetujui oleh pemegang saham perusahaan. Saya Muhammad Satya Mukti Fauzan dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilustrasi merger. Di sini terdapat contoh dari merger pada perusahaan. Pada PT A mengakuisisi PT B.
Karena PTB telah diakuisisi oleh PTA, maka PTB sudah tidak memiliki status hukum lagi dan PTB menjadi anak perusahaan. Pada 1 Januari 2020, PTA mengakuisisi aset milik PTB. Biaya untuk membeli PTB diperoleh PTA melalui penerbitan saham sebanyak 10.000 lembar dengan nominal per lembarnya itu Rp10 dan saham tersebut dijual dengan nilai nominal per lembarnya yaitu Rp60. Diketahui neraca PTB sebelum diakuisisi ini sebagai berikut. Terdapat di slide selanjutnya. Di sini menjelaskan atau menggambarkan neraca dari PTB. Bisa dilihat dengan seksama. Dalam neraca B tersebut terdapat rekening, nilai buku, dan nilai wajar. Di dalam rekening tersebut terdapat kas dan piutang, persediaan, tanah, bangunan dan peralatan, ada akumulasi depresiasi, hak paten. Kemudian total aktifan dari aset tersebut yaitu 400 dalam nilai buku dan 620 dalam nilai wajar. Kemudian di sini terdapat utang lancar, jumlah uang, modal saham, aigo saham dan laba yang ditahan. Di sini jumlah modalnya diketahui 510.000 dalam nilai wajar. Untuk jumlah modal, untuk total utang dan total modal yaitu dalam nilai buku terdapat 400.000, kemudian nilai wajar terdapat 620.000. Penyelesaian dari ilustrasi merger tersebut yaitu jika PTA menggunakan metode polling of interest atau penyaluran kepentingan dan metode purchase atau pembelian dalam pencatatan untuk mencatat akuisisi tersebut dan menyusun neraca setelah penggabungan dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Metode polling of interest diketahui 10 kali 10.000 sama dengan 100.000. Karena modal baru sama dengan modal lama, maka aigo saham dan laba ditahan tidak berubah. Tapi jika seandainya modal baru lebih besar dari modal lama, maka selisih tersebut menjadi pengurang aigo saham. Jika aigo saham tidak cukup menutupi selisihnya, maka menjadi pengurang laba ditahan. Jika modal baru kurang dari modal lama, maka menjadi penambah aigo saham dan laba ditahan.